Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga kita semua diakui menjadi umat serta kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan segenap para habaib, para sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali hadir di majlis yang mulia, majlis Muhammadur Rasulullah. Kita bersama-sama belajar membaca kitab Nasaihul Ibad, yang mana sudah sampai pada bab yang kelima, maqalah yang ke-15. Bab yang kelima, masih maqalah yang ke-15. Wa minha an tatafakkaru fi ihatati ilmillahi bika wa nadharihi ilaik. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala ta'ala alam taro anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Al-ayah. Wa hadza tafakkur thamratuhu an tastahyi minallah ayyaraka haitsu nahaka au yufkiduka haitsu amaraka. Kita masih pada bab yang kelima, maqalah yang ke-15, yaitu tentang tafakur, yang mana tafakur ini merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting di dalam tafakur tersebut kita tidak boleh mentafakuri, tidak boleh memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita bertafakur tentang alam, bertafakur tentang bumi, bertafakur tentang langit, bertafakur tentang keajaiban-keajaiban yang telah dicipta oleh Allah, maka itu sangat-sangat bermanfaat. Maka pada malam hari ini sampailah kita wa minha, dan di antara yang termasuk tafakur adalah anta tafakkaru fi ihatati ilmillahi bika wa nadharihi ilaika, yaitu berfikir tentang meliputinya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dan tentang penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, bahwasanya kita ini tidak lepas dari pandangan Allah, kita ini tidak lepas dari penglihatan Allah, kita ini tidak terlepas daripada perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana, dan sungguh
kami yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia. Nah, sehingga manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Lalu kata Allah, dan kami mengetahui apa-apa yang berbisik di dalam dirinya, di dalam hatinya. Makanya tidak ada yang mengetahui niat-niat kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang zahir, yang batin, yang ada di dalam hati kita berupa bisikan, berupa niat, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ilmu kita. Mata kita misalkan, kalau sudah ketutup tembok, sudah kita tidak mampu untuk melihat siapa di balik tembok tersebut. Kalau sudah tertutup satir, tertutup kain, maka mata kita terbatas, nggak akan mampu untuk melihat orang yang di belakang satir tersebut. Akan tetapi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Jangankan yang zahir-zahir, perbuatan kita, amaliyah kita yang zahir, yang ada di dalam hati pun pasti akan dipandang, dilihat, diperhatikan oleh Allah, bahkan kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia tersebut min hablil warid, daripada apa ini, leher. Ya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat dengan manusia. Artinya manusia itu harus yakin, harus percaya bahwasanya apa yang diperbuat dipandang, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa saja yang hadir pada malam Rabu hari ini. Pendati anak sing ngantuk kayak Gusti Allah paham. Iya tak beli? Iya, anak sing ngantuk ya Gusti Allah paham. Tapi ya wis beli apa, sing penting melu hadir pengajian. Ya, bagian bari ngantuk, bagian bari selonjor. Ya, insyaallah kabeh oleh berkahe. Amin ya rabbal. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama kalian, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, maka di situ ada Allah Subhanahu. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Laka sing kelewat pendate ji ana wong sodako, ana wong infak, sedulure beli paham, tanggane beli weruh, laka sing weruh, laka sing paham. Akan tetapi jangan khawatir, pasti sodako kita dipandang, dilihat oleh Allah. Bahkan sodako kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau sudah yakin seperti itu, lalu ada apa kita mencari perhatian dari manusia? Nggak usah kita mencari perhatian dari orang lain, cukup sudah perhatian dari Allah, penglihatan dari Allah, pandangan dari Allah, cukup bagi kita umat Islam balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup sudah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum.
Alam taro, apakah tidak melihat annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu ma fis samawat mengetahui apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin, tidak ada 3 orang berkumpul berbicara berbisik-bisik illa huwa rabi'uhum, kecuali dialah Allah yang menjadi keempatnya. Kalau kita bertiga ngobrol ya, merencanakan sesuatu, maka di situ ada yang keempat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdua ngobrol merencanakan sesuatu, maka di situ ada yang ketiga. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perbuatan kita, ucapan kita, perilaku kita semuanya dipandang, dilihat, bahkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri, amal kita amal yang baik, ucapan kita ucapan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza tafakkur thamratuhu, dan ketika orang berpikir tentang hal itu, yaitu kita berpikir tentang ilmu Allah, yang mana ilmu Allah ini melebihi segala sesuatu, dapat mengetahui apapun yang kita perbuat, dapat melihat apapun yang kita lakukan. Dan kalau itu kita fikirkan terus menerus, maka buahnya apa? Manfaatnya apa? Antastahyiya minallah, maka akan muncul rasa malu kepada Allah Subhanahu. Pengen gawe dosa izin karena dilihat oleh Allah. Ingin meninggalkan sholat malu karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan muncul rasa malu kepada Allah. Min haitsu ayyaraka haitsu nahaka, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihatmu padahal Allah ta'ala melarang kamu berada di tempat itu. Au yafkiduka haitsu amaraka, atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapati kamu padahal Allah ta'ala memerintahmu untuk berada di tempat tersebut. Sehingga kalau kita berpikir tentang ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, dapat melihat gerak-gerik apapun yang kita perbuat, maka manfaatnya akan tumbuh rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Semakin besar rasa malu kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka semakin besar pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan iman yang sempurna kepada kita semua sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Wa minha, lalu berikutnya, anta tafakkaru fi hadhil hayatid dunya wa kathrati ashghaliha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha. Lalu berikutnya adalah ketika kita bertafakur, memikirkan tentang apa? Tentang kehidupan dunia, memikirkan tentang banyaknya kesibukan dunia, memikirkan tentang cepatnya hilangnya dunia. Lalu kita tambah lagi memfikirkan tentang akhirat dan juga kenikmatan yang ada di akhirat, serta akhirat itu abadi, tiada batas.
Ya, akhirat abadi, dunia ini sementara. Nah, sekarang kita berpikirnya tentang apa? Tentang kehidupan dunia. Bahwasanya dunia itu tidaklah abadi. Dunia itu tempat persinggahan saja. Dunia itu tempat kita bercocok tanam. Dunia itu Allah Ta'ala peruntukkan untuk manusia agar manusia mau beribadah di alam dunia, karena nanti di akhirat tidak ada yang namanya ibadah. Sedangkan alam akhirat adalah kenikmatannya abadi. Beda dengan alam dunia, nikmatnya sementara. Walaupun ada manusia yang hidupnya senang terus-terusan, nikmat terus-terusan, hartanya enggak habis-habis, ya. Kemudian pangkatnya enggak turun-turun, tapi orang itu pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, habis sudah kenikmatannya, terputus. Beda dengan kenikmatan di alam akhirat, enggak ada batasnya, nikmatnya alal abad, selamanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat akhirat. Amin ya rabbal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menerangkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk apa? La'allakum tatafakkarun, agar kalian mau merenung, agar kalian mau berfikir, agar kita mau bertafakkur. Allah menciptakan gunung ya supaya kita mau berfikir. Allah menciptakan langit, menciptakan bulan, menciptakan matahari, yang mana Masya Allah bulan hanya nongolnya malam hari, ketika siang hari nongol matahari. Untuk apa Allah Ta'ala ciptakan itu semua? La'allakum tatafakkarun, agar kita mau berfikir, agar kita mau merenung, agar kita mau bertafakur, dan setelah itu kita semua akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hebat, maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya. Wa qala ta'ala bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi mereka mendahulukan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Masih banyak umat manusia yang mengutamakan kebahagiaan yang ada di dunia, dan dia lupa kebahagiaan yang hakiki yang ada di akhirat. Ya, dua anak sekolah iya TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, S4, S-teler, terus sampai apa maning. Ya, dia lupa bahwasanya anak itu butuh pendidikan agama. Ya, sekolahnya serius, akan tetapi ilmu agamanya kering, sehingga waliyadzubillah nanti bisa jadi senjata makan tuan. Ketika anaknya sukses, akan tetapi dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, singana ngancil, singana medang, waliyadzubillahi min dzalik. Akan tetapi kalau kita mendahulukan kebahagiaan akhirat, maka perhatian kita fokus bagaimana anak kita itu mau ibadah, bagaimana anak kita agar mau menimba ilmu, agar ngerti tentang ilmu agama, supaya apa? Supaya besar bisa berbakti kepada kedua orang tua, supaya bisa memberikan manfaat untuk orang
orang lain. Minimal anak yang berbakti senantiasa mendoakan kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sehingga anak-anak tersebut akan menjadi investasi yang berharga bagi orang tuanya. Kenapa? Karena dia mau ibadah, dia mau menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, bakti kepada kedua orang tua, dan itu semua bisa didapat hanya dengan ilmu agama. Ya, bukan ilmu dunia. Karena banyak orang yang sukses ilmu dunia, akan tetapi ya tetap orang tuanya ketika sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, boro-boro anaknya bisa merangkul orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Waliyadzubillahi min. Mudah-mudahan anak keturunan kita Allah jadikan soleh solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, manfaat untuk yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga Al-Ustaz Segaf Baharun itu sering mengatakan, manusia ini banyak yang pusing memikirkan kehidupan dunia, padahal dunia itu rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya masih angger pusing boy. Harusnya orang itu pusing bagaimana caranya di akhirat mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ini yang harus dipusingkan. Ya, sedikit berbuat salah pusing, sedikit berdosa puyeng, harusnya seperti itu. Ya, ini enggak kebalik. Urusan dunia sampai pusing. Urusan dunia padahal telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai stres. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan dia tenang-tenang saja padahal belum mempunyai persiapan untuk kehidupan akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan saja. Dunia itu panggung sandiwara. Ya, berarti ya anak dalangnya. Siapa dalangnya? Ya Gusti Allah. Ya, dunia ini hanya sandiwara saja, tidak kekal, tidak abadi. Orang yang baik maka akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika menjadi orang yang salah, orang yang buruk di alam dunia, waliyadzubillah, kelak di akhirat akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memikirkan kebahagiaan akhirat yang hakiki dan memikirkan bahwasanya itu dunia tidaklah abadi, maka akan membuahkan hasil berupa apa? Yuthmiru laka zuhdu fid dunya warraghbah fil akhirah. Akan timbul, akan muncul rasa zuhud terhadap dunia, tidak terlalu mencintai dunia. Artinya apa? Boleh menjadi orang kaya, tapi kekayaannya tidak masuk ke dalam hati. Orang zuhud itu tidak harus miskin, tidak. Tapi orang zuhud itu boleh kaya, hartanya di mana-mana boleh, akan tetapi tidak boleh masuk ke dalam hati, sehingga hilang sebagian, hatinya nggak ngaruh, imannya tidak berbekas, wis ajeg, yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hatinya masuk ke dalam hati, ya kadang-kadang hilang sedikit, hati ini ya deg-degan, hati ini gundah gulana, galau. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga orang yang zuhud itu orang yang tidak mencintai dunia. Waraghbatu fil akhirah, dan orang yang selalu berpikir tentang kenikmatan akhirat yang abadi, tentang dunia yang tidaklah kekal,
maka akan muncul keinginan, semangat untuk mengumpulkan bekal sebagai penggait atau meraih kenikmatan yang ada di alam akhirat. Nah, sehingga sholatnya rajin, pengajiannya rajin, baca Qur'annya rajin. Kenapa? Karena dia tahu dunia itu tidaklah abadi. Yang abadi itu adalah kenikmatan yang ada di alam akhirat. Dia mau menggunakan waktunya untuk ibadah, berlama-lama menggunakan waktunya untuk baca Quran, meninggalkan keluarganya untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, karena tahu dan faham bahwasanya tujuannya akhirat, dan akhirat itu nikmatnya abadi selama-lamanya. Wayan bagi antas tahdira inda kulli naw'in minat tafakkur. Oh, belum, masih ada ini. Wa minha an tatafakkaru fi nuzulil maut. Ya, ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Dia memikirkan akhirat itu abadi, dunia itu sementara. Nah, kemudian yang perlu kita pikirkan adalah kematian. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat memutus kenikmatan. Apa itu? Mati. Ya, orang kalau sudah mati terputuslah kenikmatan yang ada di alam dunia. Kata Nabi, perbanyak kita semua mengingat kematian. Agar apa? Agar menjadi orang yang zuhud, agar semangat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husulul hasarah wan nadama ba'dal faut, anta tafakkaru fi nuzulil maut, memikirkan tentang kematian. Wa husulul hasarah wan nadamah, dan mendapatkan kerugian dan juga penyesalan ba'dal faut, setelah hilang. Apa yang hilang? Kesempatan hidup. Ya, orang hidup tapi disia-siakan, nanti yang ada penyesalan. Nanti yang muncul sesuatu yang rugi, sehingga dikatakan an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu tertidur pulas, bagian matanya melek lah. Kapan sadarnya? Idza matu, apabila sudah meninggal, sudah mati, maka dia baru sadar. Ya, oh, duduk di majelis ilmu pahalanya begitu besar, baru sadar dia. Oh, sodako pahalanya besar, baru sadar. Oh, ibadah itu akan memberikan nikmat di alam kubur, baru sadar. Ya, kalau di alam dunia mungkin sedikit sekali di antara kita yang mendapatkan balasan secara langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang sedekah itu baik bagus, akan diberikan ganjaran oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah. Apakah kita tahu pahalanya seperti apa? Mbo beli weruh. Duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada menyambangi 1000 orang sakit. Ya, lebih baik dan menyambangi 1000 orang sakit. Lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Lebih baik daripada menjalankan sholat sunnah sebanyak 1000 rokaat. Seperti apa pahalanya? Ya, mbo beli weruh. Ya kan, gak ada yang tahu. Nah, kapan dapat diketahui? Nanti kalau sudah meninggal Oh iya, jadi anak sing kepengen wuru tabli ganjarannya. Bakat anak sing kepengen ya kaki mati. Ya, mudah-mudahan panjang umur Bu ya. Sehat afiat untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Nah, ini jangan sampai kita nanti menyesal di akhirat. Ya, menyesallah di alam dunia. Mumpung masih ada kehidupan, oh iya, saya ini kok maksiat terus-terusan. Ya, sesali. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah diri. Insya Allah.
Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang mana kalian lari dari kematian. Ya, kita semua ini lari dari kematian, artinya tidak mau mati, pengen gadawa umure bu ya. Iya, pengennya panjang umur terus-terusan, pengennya urip bae ning alam dunia. Di umat manusia lari dari kematian. Qul innal maut, katakan sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, ketahuilah sesungguhnya kematian itu akan datang kepada kalian. Kitanya lari dari kematian, tapi kalau sudah ajalnya tepat pas, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa menolak, maju mundur sedikit nggak bisa, sudah kontraknya pragat, ya, tidak bisa diperpanjang. Kalau sudah habis kontraknya ya sudah. Kitanya lari dari kematian, tapi kalau sudah Allah Ta'ala menentukan, ya sudah, tidak ada orang yang bisa mencegah. Summa turaduna ila alamil ghaib, kemudian kalian akan dikembalikan oleh Allah ke alam gaib, wasyahadah, dan juga ke alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah Ta'ala akan memberitahu kepada kalian apa-apa yang kalian perbuat. Ya, kalau yang kita buat duduk di majelis ilmu, alhamdulillah, kata Allah, nih kamu ya tiap malam Rabu ada di majelis ilmu, maka ganjarannya sekian, kamu mendapat rahmat, mendapat ridho dari Allah, silahkan masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Ini pasti ini. Ya, kembali bahwasanya pandangan Allah, penglihatan Allah meliputi segala sesuatu. Sekecil apapun amal ibadah kita dipandang, dilihat oleh Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekecil apapun kesalahan dosa kita dilihat oleh Allah dan kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa salah kita diampuni oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai kalian melupakan, jangan sampai kalian dilupakan, amwalukum, oleh harta-harta kalian, wala auladukum, dan jangan sampai kalian dilupakan oleh anak-anak kalian, an dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sibuk bekerja sampai-sampai meninggalkan majelis karena sibuk bekerja sampai-sampai meninggalkan kewajiban. Ini jangan sampai. Ya, jangan sampai harta kita, anak-anak kita menjadikan penyebab lupanya kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu kita lupa karena anak-anak kita, karena harta kita, sehingga kita lupa kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga jadilah orang yang kaya, silakan.
Tapi jangan sampai kekayaannya melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak anak silahkan, justru menjadi kebanggaan Nabi SAW di akhirat. Tapi awas, jangan sampai anak-anak kita menjadi penyebab kita semua lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengakhirkan jiwa apabila telah datang ajalnya. Ya, kalau sudah tepat waktunya pas, maka tidak bisa diakhirkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kula sampeyan kabeh panjang umur dan kelak matinya dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam, mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wa faidatu hadza tafakkur qasrul amal wa islahul amal wa idadu zat li yaumil ma'ad. Lalu apa buahnya ketika kita semua senantiasa memikirkan kematian? Maka kalau kita sering memikirkan tentang kematian, buahnya adalah yang muncul adalah qasrul amal. Kita tidak akan berpanjang angan-angan. Hayalan kita tidak akan melampaui batas. Wis anapa ngayal sing beli-beli. Ya, maderga kula sampean kabeh bakal mati. Ya, sehingga angan-angan kita tidak panjang, hayalan kita tidak panjang. Karena orang yang panjang angan-angan itu sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Orang yang panjang angan-angan nanti semangat untuk mencari urusan dunia dan dunia. Sudah punya satu pengen nambah dua, sudah punya dua pengen nambah tiga. Jangan dikira orang yang sudah banyak uangnya lalu dia kenyang. Ya, mungkin perkiraan kita seperti itu. Akan tetapi tidak, justru orang semakin banyak uangnya semakin haus. Buktinya banyak. Sudah jadi pejabat, harta puluhan, gaji puluhan juta, belum tunjangan sampai ratusan juta, akan tetapi haus. Ditambah lagi korupsi. Ya, sehingga orang yang banyak harta itu ya belum tentu dia kenyang dengan hartanya, justru semakin kurang. Ya, panjang angan-angannya. Bulan depan liburan kemana? Wah wis, panjang angan-angannya. Nah, sehingga melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia itu tidak pernah kenyang. Ya, kenyangnya kapan? Ya nanti kalau sudah masuk ke alam kubur, nembe wareg. Hatta zurtumul makobir. Kalau sudah masuk alam kubur, wareg wis. Beli kepengen kana duit maning go. Ora kepengen duwe mobil bagus, ora kepengen duwe umaning dunia sing bagus sing tingkat, beli kepengen. Ya, kepengene pertulungan kenikmatan sing Gusti Allah. Nah, itulah buah ketika kita memikirkan tentang kematian. Yang pertama, angan-angan kita tidak panjang. Yang kedua, islahul amal. Kalau kita senantiasa memikirkan kematian, otomatis kita akan berusaha untuk memperbaiki amal perbuatan. Bisa angel-angel, misalnya malaikat Jibril teka ngupai weru, awas sukiki tasasar siraki bakalan mati. Nah, kira-kira nganggo turu baik waktu sisane, apa nganggo foya-foya, apa nganggo mangan sing durung pernah dipangan, apa nganggo ibadah? Ya pasti nganggo ibadah. Karena tahu waktune ku wis laka maning kini, wis kari pirang jam maning kini urip ki.
Iya, beli mungkin nganggo turu baik beli. Pasti bagian ngantuka dipaksa maca Quran, bagian ngantuka dipaksa sembayang. Ya, menghabiskan akhir hidupnya untuk ibadah supaya husnul khotimah. Ini. Ya, kalau kita memikirkan kematian, otomatis akan memperbaiki amal perbuatan. Wa idadu zat liyaumil ma'ad, dan akan mempersiapkan diri, memperbanyak bekal untuk kehidupan alam akhirat. Ya, semakin banyak pahala, maka derajat kita di akhirat semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wa yanbaghi an tastahdira 'inda kulli naw'in min at-tafakkuri ma yunasibuhu min al-ayati wal akhbari wal athar. Dan hendaknya ketika kita bertafakur, ya kalau bisa hadirkan ayat suci Al-Quran, hadirkan hadis-hadis Nabi, hadirkan ucapan-ucapan ulama, hadirkan dalil-dalilnya. Ya seperti tadi, berpikir tentang kematian, apa dalilnya? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, ketika kita berpikir tentang kematian, hadirkan dalilnya. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan seterusnya. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa ya tanyalah atau cari-cari apa sih dalilnya tentang kematian, apa sih dalilnya tentang dunia ini tidaklah abadi. Ya tanya-tanya kepada orang yang lebih tahu. Nah supaya apa? Supaya tafakurnya kita lebih mengena, lebih yakin, lebih percaya, karena ada dalilnya dari ayat suci Al-Quran. Ada dalilnya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya dari ucapan-ucapan ulama. Ya walaupun ya tidak berdasarkan dalil, yang penting mengingatkan kita kepada Allah ya sudah bagus. Ya sudah bagus. Tapi yang lebih baik, lebih bagus ya hadirkan dalil-dalilnya. Wajtanibit tafakkur fi dzatillahi ta'ala wa sifati min haitsu tatlubul mahiyya wa ta'qilul kaifiyah. Wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fillah. Dan hindarkan diri kita untuk memfikirkan, untuk mentafakuri zat Allah Subhanahu. Allah itu seperti apa sih? Ya, ini tidak boleh kita tafakuri. Ya cukup sudah bahwasanya Allah itu esa, bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha bijaksana dan seterusnya. Tidak perlu kita semua memfikirkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadullah fawqa aidihim, yadullah ma'al jamaah. Ya artinya tangan Allah. Di situ bukan tangan, akan tetapi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira apakah Allah punya tangan, punya kaki, punya mata. Enggak ada. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Mukhalafatun lil hawadis. Ya berbeda dengan kita umat manusia. Kita ini makhluk. Allah itu Khaliq yang mencipta. Allah jelas-jelas berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya kaki untuk melangkah, punya tangan untuk bergerak dan seterusnya, jangan samakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Cukup sudah kita memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tafakkaru fi ayatillah, berfikirlah pada kebesaran-kebesaran Allah, wala tatafakkaru fillah, dan jangan berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum lan taqdiruhu haqqa qadri, karena kalian tidak akan mampu untuk mengetahui ya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, karena akal pikiran kita ini kecil, bisa-bisa meleduk. Ai lam ta'rifuhu haqqa ma'rifatihi, kalian tidak akan bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Sehingga dengan berfikir insya Allah iman Islam kita dikuatkan oleh Allah. Dengan bertafakur insya Allah kita semua akan memperbaiki amal yang kita lakukan di alam dunia, baik itu amal perbuatan ataupun ucapan. Jangan sampai salah ucap, karena ada satu orang yang salah ucap derajatnya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu bukti ya, ucapkan yang baik-baik, yang bagus-bagus, lakukan yang baik-baik, yang bagus-bagus, manfaatnya kembali untuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan untuk mampu memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Salah dosa kita diampuni oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, hajat kita diijabah oleh Allah, yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa likulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.